Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dian Nurul. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ini merupakan lanjutan dari video yang kemarin-kemarin tentang persamaan nilai mutlak. Kalau kalian lupa, kalian bisa cek link deskripsi untuk video persamaan nilai mutlak. Oke, kita mulai ya. Dalam pertidaksamaan nilai mutlak, ada beberapa sifat yang perlu kalian ketahui. Sifat yang pertama yaitu apabila ada nilai mutlak dari X kurang dari A, maka penyelesaiannya negatif A dari ini, negatif A kurang dari X kurang dari A. Jadi ada tanda negatif yang di depan dan A di belakang. X-nya berada di tengah-tengah. Dan berlaku pula untuk yang kurang dari sama dengan sama, hanya saja tandanya ada sama dengannya. Lalu yang kedua, kalau yang pertama kurang dari, yang kedua adalah lebih dari. Jadi apabila ada nilai mutlak dari X lebih besar dari A, maka penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif A. Jadi kalau negatif kurang dari, atau X lebih besar dari A. Dan itu berlaku pula untuk tanda lebih besar sama dengan. Jadi apabila ada pertanyaan nilai mutlak dari X lebih besar sama dengan A, maka penyelesaiannya X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Lalu sifat yang ketiga, apabila ditanyakan nilai mutlak dari suatu fungsi f(x). Nah, sama seperti di sifat yang pertama, hanya saja ini berupa fungsi. Jadi, apabila ditanya nilai mutlak dari fungsi f(x) kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah negatif A. Kalau kurang dari, diawali dari negatif A, kurang dari fungsi f(x) kurang dari A. Ini juga berlaku untuk tanda kurang dari sama dengan. Tandanya tinggal ngikut saja ya. Jadi kalau ini ada sama dengannya, dia juga ikut sama dengan. Selanjutnya, sifat yang keempat, apabila ditanyakan nilai mutlak dari suatu fungsi f(x) lebih besar dari A, maka penyelesaiannya fungsi f(x) kurang dari A atau f(x) lebih besar dari A. Jadi kalau kurang dari negatif A, kalau lebih besar dari hanya A positif. Nah, ini seperti yang di atas ini ya. Ini juga berlaku untuk tanda lebih besar sama dengan. Tandanya juga mengikuti ada sama dengannya. Itu sifat yang keempat. Bisa dipahami ya, kalau tidak ada yang dimengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sifat selanjutnya, ini merupakan sifat turunan dari sifat persamaan, yaitu apabila nilai mutlak X itu nilainya sama dengan akar X kuadrat. Atau kita bisa menulisnya nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Jadi selalu bernilai positif. Kalau kalian lupa, kalian bisa cek lagi video di persamaan nilai mutlak. Linknya ada deskripsi di bawah ya. Sifat yang kelima, tadi sudah sampai sifat keempat, sekarang sifat yang kelima. Apabila ada nilai mutlak fungsi f(x) kurang dari nilai mutlak fungsi g(x). Jadi ini selain keduanya berupa fungsi, dia keduanya juga merupakan nilai mutlak. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan pengkuadratkan di kedua sisi. Jadi dikuadratkan di kedua sisinya. Fungsi f(x)-nya kita kuadratkan, tandanya tetap. Fungsi gx-nya juga kita kuadratkan, tandanya tetap juga. Jadi tandanya ngikuti ya, kalau di sini kurang dari maka penyelesaiannya juga kurang dari, kalau lebih ada sama dengannya berarti juga ikut ada sama dengannya. Itu sifat yang kelima.
Selanjutnya, sifat yang keenam, kalau yang kelima merupakan tanda kurang dari, kalau yang keenam lebih dari atau lebih besar dari. Sama, kedua ruas kita masih menggunakan pengkuadratan di kedua sisi, baik fungsi fx ataupun fungsi gx-nya. Tandanya ngikuti, kalau di sini lebih besar ini berarti lebih besar, kalau lebih besar sama dengan ini berarti juga lebih besar sama dengan. Jadi kalau keduanya merupakan fungsi dan ditanyakan nilai mutlaknya, kita bisa menggunakan cara yang lebih sederhana dengan mengkuadratkan kedua sisinya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, ini merupakan sifat terakhirnya, apabila kita didapati atau dihadapkan dengan permasalahan nilai mutlak dari fungsi fx per nilai mutlak fungsi gx. Ingat, apabila ada per ini, nilai gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, juga pertidaksamaan ya, jadi tidak boleh sama dengan 0. Kurang dari a. A di sini bisa nilai suatu bilangan atau konstanta. Yang perlu kita lakukan, gx di bawah ini, penyebutnya ini kita pindahkan ke kanan, ke ruas kanan, atau kedua ruas dikalikan dengan gx. Sehingga yang diperoleh nilai mutlak fungsi fx kurang dari a ini biarkan, sementara dikalikan dengan nilai mutlak fungsi gx. Jadi karena ini pembagian, kalau dia diubah di kanan jadi perkalian. Oke ya, bisa dipahami sampai sini? Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya, apabila ada ini nilai mutlak f fungsi fx, kita turunkan di sini. Nah, jika di sini ada a dikali nilai mutlak fungsi gx, itu artinya sama dengan a dikalikan fungsi gx di dalam tanda nilai mutlak tadi, atau nilai mutlak dari a dikali fungsi gx. A-nya masuk ke tanda nilai mutlak. Setelah itu kita cari dengan mengkuadratkan kedua sisi. Jadi sama seperti di sifat yang ke 56 tadi. Di kedua sisi dikuadratkan. Ini dikuadratkan ketemu fx kuadrat, lalu ini dikuadratkan ketemunya a gx dikuadratkan kuadrat. Nah, perhatikan ini kita pindah ruas atau masing-masing ruas dikurangi a dikali gx kuadrat. Keduanya dikuadratkan. Nah, dipindah ruas ke kiri sehingga menjadi negatif, atau kedua ruas dikurangi ini sehingga ini berubah menjadi 0. Atau yang lebih mudah dipindah ruas saja gitu ya. Perhatikan, ingat ini ya. Ingat benar ya, harusnya. Apabila ada a plus b dikali a min b itu sama dengan a kuadrat dikurangi b kuadrat. Dari rumus ini, dari persamaan ini persamaan kuadrat ini harus SMP, SM, atau MTS sudah ada ya. Nah, ini merupakan persamaan ini, lihat. Ada fx kuadrat, ini merupakan a kuadrat, fx ini a, lalu a gx ini b. Keduanya dikuadratkan, kita memperoleh a plus b dikali a dikurangi b. Nah,
berarti dibolak-balik sama ya. Jadi fx dikurangi a kali gx dikali fx ditambah a gx. Ini lihat, ini fx, ini fx, ini a gx, ini a gx. Tandanya yang ini kurang, yang ini tambah. Nah, jadi caranya seperti itu. Nanti kalau kita masukkan, kita dapati lebih mudah, setelah itu baru difaktorkan. Nah, ini juga berlaku untuk tanda, baik itu kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Oke, yang bisa dipahami itu tadi sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk lebih pahamnya, contoh soal misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang dari sama dengan 7. Maka penyelesaiannya, ingat karena ini tandanya kurang dari, kita mulai dari tandanya kurang dari, kita bisa mulai dari, nah, negatif 7, jadi negatif dari 7 ini, kurang dari sama dengan, karena tandanya ada sama dengan, X kurang dari 7. Selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya, nah ini dibacanya, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga negatif 7 kurang dari sama dengan X kurang dari 7 X anggota bilangan real. Jangan masuk ke dalam bilangan. Nah, jadi selalu berikan tanda seperti ini. Ini penulisan dalam bentuk notasi ya. Oke, contoh yang kedua. Kalau ini sudah kurang dari, ini lebih dari. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X lebih besar dari 8. Maka penyelesaiannya, nah, ini lebih besar. Jadi kita tidak boleh pakai yang ini, tapi pakai sifat yang kedua. Bisa cek lagi, bisa di back videonya untuk jika kalian lupa ya. Nah, maka X karena ada lebih besar dari, maka dia nilainya kurang dari negatif 8 atau, nah tandanya atau X lebih besar dari 8. Kalau ditulis dalam bentuk notasi himpunan, maka X sedemikian hingga X kurang dari negatif 8 atau, ini dibaca atau, X lebih besar dari 8 dan X anggota bilangan real. Bisa dipahami ya. Lagi-lagi kalau kalian nggak ngerti, kalau ada yang pertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Contoh soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X dikurangi 3 kurang dari 7. Ini merupakan bentuk fungsi. Fungsi linier 1 variabel. Nah, penyelesaiannya, ingat karena ketika tandanya kurang dari, berarti harus ada dimulai dengan negatif. Dari konstantanya ini negatif 7 kurang dari, karena nggak ada sama dengannya, kurang dari 2x dikurangi 3, ini merupakan fungsi fx ini, lebih kurang dari 7. Jadi negatif 7 kurang dari 2x dikurangi 3 kurang dari 7. Lalu perhatikan, karena ini dikurangi 3, maka masing-masing ruang, jadi masing-masing ini di kiri, tengah, dan juga di kanan, karena ini negatif 3, maka semuanya ditambah 3. Tujuannya supaya negatif 3 ini hilang, atau kalian bisa menyebutnya negatif 3 ini dipindah ruas ke kanan dan ke kiri. Negatif 3, semuanya ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Tambah, ini tambahnya tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kenapa tambah 3? Karena ini 3. Kenapa ditambah? Karena ini dikurangi, kebalikannya, supaya dia nanti jadi 0. Negatif 3 ditambah, negatif 7 ditambah 3 sama dengan negatif 4, 2x, negatif 3 tambah 3, habis, lalu 7 ditambah 3,
Nah, karena ini 2x, kita perlu menjadikannya x. Bagaimana caranya? Kita bagi semua ruas dengan 2. Kenapa 2? Supaya nilai tengah yang di tengah ini dia menjadi x. Karena ini 2, berarti dibagi 2. Negatif 4 dibagi 2 ketemu negatif 2, 2x dibagi 2 ketemu x, 10 dibagi 2 ketemu 5. Selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga negatif 2 kurang dari x kurang dari 5, dan x merupakan anggota bilangan real. Selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3. Nilai mutlak dari 3x ditambah 5 lebih besar sama dengan 13. Kalau tadi sudah kurang dari, ini lebih besar dari. Nah, penyelesaiannya, perhatikan tandanya. Ini merupakan sifat yang keempat. Karena jenis contoh 4 berarti sifat keempat ya. Nah, perhatikan. Karena ini lebih besar dari, dimulai dari kurang dari, tapi di sininya negatif. Negatif 13. Nah, setelah itu, positif 5 ini kita pindah ruas ke kanan. Dia jadi negatif 5. Akhirnya 3x kurang dari sama dengan negatif 13 dikurangi 5, negatif 18. X-nya berarti kurang dari sama dengan negatif 6. Kalian paham ya negatif 6 dari mana? Negatif 6 diperoleh dari negatif 18 dibagi 3. Kenapa kok dibagi? Karena ini dikali. Atau 3x ditambah 5, kalau ini sudah kurang dari, maka ini lebih besar dari sama dengan 13. Nah, 3x plus 5-nya pindah ruas jadi dikurangi. 3x, 13 dikurangi 5, 8. Maka x lebih besar sama dengan, ini lebih besar sama dengan 8 dibagi 3. Perhatikan, karena kita membagi, ini juga tadi membagi, kalau ternyata ini tandanya negatif, atau dibagi negatif, tandanya dia berubah. Jadi misalnya ketemu soal seperti ini misal saja ya. Dia negatif 2x. Ada yang awalnya lebih dari ini maaf lebih dari. Jadi misalnya negatif 2x lebih besar dari 4, maka nilai x-nya tandanya karena ini 4 per negatif 2-nya pindah ruas jadi dibagi negatif 2, karena dibagi negatif tanda yang awalnya lebih dari dia berubah menjadi kurang dari. Tapi berhubung ini semuanya positif, dia tetap bisa dipahami. Oke. Maka penyelesaiannya kita sudah dapat 2 penyelesaian. Nah, x sedemikian hingga x kurang dari negatif 6. Ingat ini bacanya atau x lebih besar sama dengan 8 per 3, di mana x adalah anggota bilangan real. Nah, soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x, nilai mutlak 3x plus 5 kurang dari nilai mutlak x 2x dikurangi 3. Penyelesaiannya kita kuadratkan di kedua ruas. Kedua ruas dikuadratkan, lalu 2x dikurangi 3 dikuadrat ini dipindah ruas ke kiri sehingga dia jadi negatif kurang dari 0. Kalau ingat, apabila kita ketemu seperti ini, ada a kuadrat dikurangi b kuadrat itu sama dengan a plus b dikali a min b. Sehingga ini a-nya ya, ini b. Maka ini a ditambah b, lalu ini a dikurangi b. Ingat, perhatikan plus 3, sementara ini negatif 3, ini diperoleh dari
karena 3x ditambah 3x ditambah 5 dikurangi 2x dikurangi 3, 2x dikurangi 3 itu sama dengan 3x plus nilai tetap 3x plus 5. Nah, ini negatif 2x dikurangi 2x, karena ini negatif dia jadi positif 3. Bisa dipahami ya, karena tandanya berubah jadi positif. Selanjutnya kita dapat 5x dikurangi 2 dari 3x plus 2x 5x, 5 dikurangi 3 ketemu 2, 3x dikurangi 2x ketemu x, 5 ditambah 3 ketemu 8. Kita cari pembuat nolnya. Ada 5x dikurangi 2 sama dengan 0, lalu x plus 8 sama dengan 0. Hingga 5x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 8. X berarti sama dengan 5-nya berarti jadi per 5, 2 per 5. Nah, kita punya 2 ini. Lalu bagaimana dengan daerah hasilnya? Kita buat garis bilangan. Misalnya titik ini adalah negatif 8 lebih besar. Nah, lalu titik sebelahnya adalah 2 per 5. Ini 2 per 5. Kita gunakan titik bantu. Misalnya saya ambil di sini, ini merupakan nilai 0. 0 kita masukkan di persamaan terakhir ini. Maaf, pertidaksamaan terakhir. 5 dikali 0, 0 dikurangi 2 berarti tandanya negatif. 0 ditambah 8, 8 berarti positif. Negatif, positif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Berarti di sini positif, ini positif. Nah, karena kita kurang dari 0, berarti yang dipilih yang negatif. Ini x-nya berarti. X-nya diantara negatif 8 dan 2 per 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga negatif 8 kurang dari x kurang dari 2 per 5, di mana x adalah anggota bilangan real. Bisa dipahami ya? Kalau ada yang nggak ngerti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jika kalian sudah paham, coba kerjakan soal di bawah ini. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 3 lebih besar sama dengan 3x plus 2. Dicoba. Nah, yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x plus 2 per x plus 3 lebih besar dari 3, di mana x tidak boleh sama dengan negatif 3. Oke, silahkan di dua soal ini coba dikerjakan. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dalam video ini. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan juga di-share. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.